Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala karena pada sampai saat ini pun kita masih diberikan kesempatan. Jadi sekarang saya akan membuat materi untuk mata kuliah ekologi manusia yang diajarkan pada mahasiswa program studi penyuluhan pertanian di Universitas Muhammadiyah Palopo. Jadi untuk kali ini saya akan membahas materi tentang ekosistem dalam ekologi manusia. Jadi ini adalah materi kedua. Kemarin sudah saya membuat materi yang pertama. Oke. Sebelum kita mengetahui ekosistem dalam ekologi manusia, yang pertama adalah kita akan bahas dulu pengertian dari ekosistem. Jadi ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh yang menyeluruh antara segenap unsur-unsur yang terlibat dalam lingkungan hidup, dan kesemua unsur-unsur tadi saling berkaitan dan saling berketergantungan. Jadi misalkan kayak manusia, alam sekitarnya, kondisi sosial budayanya juga itu termaksud adalah ekosistem dalam ekologi manusia. Jadi kalau untuk unsur fisik ya kayak tanah, air, udara, nah itu kan semua manusia itu berinteraksi dengan itu semua. Oke. Selanjutnya tadi ya tentang kalau sekilas tentang ekosistem. Oke, selanjutnya tipe ekosistem dan hubungannya dengan ekologi manusia. Jadi ada beberapa tipe dalam tipe ekosistem dan hubungannya dengan ekologi manusia. Jadi untuk mengenal tipe ekosistem itu akan digunakan ciri dari komunitas yang paling menonjol seperti itu ya. Jadi misalkan kalau mau melihat ekosistem rawa, ekosistem padang lamun, kalau itu untuk yang ini ya, ilmu ekologi hewan atau ekologi tumbuhan. Nah, ini kita bicara tentang ekologi manusia. Oke. Selanjutnya, jadi konsep ekosistem ini menempati kedudukan yang sangat sentral dalam ekologi sebagaimana sistem yang lain. Jadi karena tadi yang saya katakan di awal bahwa ekosistem itu adalah sistem yang saling berinteraksi, jadi memang akan saling mempengaruhi. Oke, sekarang kita lihat tipe-tipe ekosistem ya. Jadi dalam ekologi manusia itu ada 4 ekosistem. Jadi ada ekosistem bahari. Nah, ekosistem bahari itu ya berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Kemudian ada ekosistem darat alami, kemudian ada ekosistem suksesi dan ekosistem buatan. Jadi hanya di bidang ekologi manusia yang ada ekosistem buatan. Kenapa? Karena ekologi manusia ini kan tidak hanya dia membahas bukan hanya lingkungan biotik tapi juga lingkungan sosial budaya. Jadi ekologi manusia menganggap bahwa di kehidupan manusia pasti akan ada ekosistem yang bisa dibuat oleh manusia. Oke. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kelompok ekosistem bahari. Ya, ekosistem bahari dapat dikelompokkan lagi ke dalam ekosistem yang lebih kecil, yaitu ekosistem laut dalam, pantai atau pasir dangkal ya. Kemudian terumbu karang, pantai batu dan pantai lumpur. Nah, pada ekosistem bahari ini ada perbedaan dalam komponen penyusunnya. Nah, baik biotik maupun anbiotik ya. Oke, jadi pada dasarnya kita lanjut ya. Tadi ada
Oke. Terakhir tadi tentang ekosistem bahari ya. Jadi ekosistem bahari dapat dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok lagi. Karena kan ekosistem bahari ini tadi kelautan dan perikanan. Nah, untuk ekosistem bahari dikelompokkan lagi menjadi 3, yakni ekosistem laut dalam, ekosistem pasir dangkal atau pesisir, dan terumbu karang. Oke, jadi pada ekosistem bahari ada perbedaan komponen penyusunnya, baik biotik maupun abiotik. Jadi pada dasarnya aktivitas manusia banyak mempengaruhi ekosistem bahari akhir-akhir ini. Jadi kan tadi ada 3 ya, ada laut dalam, pesisir, dan terumbu karang. Coba kita lihat di daerah sekitar kita, di tempat tinggal. Kalau yang tidak di pesisir tempatnya, cobalah sekali-sekali jalan-jalan bagaimana kondisi pesisir kita. Jadi kenapa ada hubungannya? Karena gini, misalkan nih orang berlayar naik kapal membuang sampah di tengah-tengah laut, mungkin dia pikir akan tenggelam begitu. Padahal sebenarnya sampah-sampah plastik itu akan dibuang oleh laut menuju pesisir, menuju pantai. Nah, pantai menjadi rusak, jadi menjadi hilang nilai keindahannya. Padahal di materi sebelumnya kan saya sudah katakan bahwa alam sekitar kita itu punya hak keindahan. Jadi alam yang kita tempati sekarang ini itu punya hak untuk dibuat indah. Jadi misalkan tadi ya, sampah-sampah plastik, sampah-sampah anorganik yang dibuang itu kan akan kembali ke pantai, dibawa oleh ombak, oleh gelombang. Jadi gelombang itu membawa ke pantai. Nah, itu akan merusak. Dan sampah-sampah plastik yang ada, yang jika banyak terdapat di pesisir dan mempengaruhi terumbu karang, itu akan mempengaruhi pertumbuhannya. Dan jika terumbu karang ini bermasalah, maka ikan-ikan yang harusnya bertelur di terumbu karang itu tidak akan terganggu habitatnya. Selain itu, ikan-ikan itu juga akan memakan sampah-sampah plastik yang kita buang di laut. Maka seharusnya jangan lagi membuang sampah di laut, karena Indonesia itu menurut penelitian salah satu negara yang banyak menyumbang sampah plastik di laut. Jadi yang paling banyak itu adalah Cina. Kemudian saya lupa urutannya keberapa, tapi kita juga masuk ke dalam negara yang dianggap merusak pesisir dengan sampah plastiknya. Maka solusinya sebenarnya adalah kita harus mengurangi penggunaan bahan yang mengandung plastik. Misalkan kita kurangi membeli barang-barang yang kemasannya itu sekali pakai, kalau tidak ya diolah, seperti itu ya. Itu tentang ekosistem bahari. Jadi sangat mempengaruhi kehidupan kita, karena kalau laut kita rusak, nanti ikannya jadi tidak berkembang. Kita akan susah mendapatkan ikan nanti. Kemudian kalau lautnya rusak, petani rumput laut jadi tidak bisa lagi membudidayakan rumput lautnya. Nah, berikutnya. Jadi para ilmuwan menganggap bahwa rusaknya ekosistem bahari ini juga akan sangat berakibat fatal. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau ekosistem ini rusak, maka ya berpengaruh juga ke kita, kehidupan kita. Jadi memang kita sebagai manusia itu tidak boleh egois, tidak boleh menganggap bahwa sudahlah laut kan diciptakan untuk kita eksploitasi, padahal tidak seperti itu. Jadi kalau orang Islam itu menganggap bahwa Allah memberikan ke kita fasilitas alam ini dengan segala kekayaannya. Apalagi kita orang Indonesia ya, negara kepulauan, banyak hasil alamnya. Jadi bukan berarti kita mau mengeksploitasinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan rambu-rambunya, jangan berbuat kerusakan di laut dan di darat. Oke.
Jadi kalau mengenai unsur-unsur biotik yang ada di ekosistem ini kan ada ilmu tersendirinya ya yang akan membahasnya. Jadi saya hanya menyampaikan secara umumnya bahwa perilaku kita yang merusak lingkungan pesisir itu juga akan kembali ke kita. Misalkan kamu tinggalnya di kota, tapi kan kamu tetap butuh ikan, butuh makanan-makanan laut. Jadi jangan mentang-mentang misalkan kamu tidak tinggal di pesisir terus kamu seenaknya saja misalkan kalau dalam perjalanan membuang sampah di pinggir laut, di lautan lepas, karena sampah-sampah itu selain akan tenggelam dan akan dimakan oleh biota laut, itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan terumbu karang. Oke, yang kedua, tadi yang pertama ekosistem bahari ya. Oke, yang dibagi juga atas 3 tadi. Oke. Yang kedua, kelompok ekosistem darat alami. Nah, jadi pada ekosistem darat alami ini di Indonesia itu terdapat 3 juga. Yang pertama vegetasi pamah, namanya vegetasi pamah. Yang kedua vegetasi pegunungan, dan yang ketiga itu vegetasi monsun. Nah, apa itu vegetasi pamah? Jadi vegetasi pamah adalah bagian terbesar hutan dan mencakup kawasan yang paling terletak dari ketinggian 0 sampai 1000 meter, terdiri dari vegetasi rawa dan vegetasi darat. Nah, jadi vegetasi rawa terdapat di tempat yang selalu tergenang air dan berbentuk urutan yang meneruskan air gitu. Kemudian contoh vegetasi ini adalah mangrove, hutan rawa air tawar. Jadi mangrove itu kan ada 2 ya tempatnya, ada di sungai, di bantaran sungai, ada yang di pesisir. Nah, jadi berbeda fungsinya. Kalau yang di pesisir kan dia menahan ombak, menahan gelombang besar. Kemudian kalau yang di sungai, nah, dia akan menghalangi yang pinggiran-pinggiran sungai itu nanti kalau tanah-tanahnya bisa jatuh ke sungai, jadi akar-akarnya itu bisa melindungi itu. Nah, jadi salah satu contohnya vegetasi pamah itu adalah mangrove. Jadi mangrove itu salah satu hal yang menjadi sorotan di Indonesia, karena sebelumnya mangrove Indonesia itu kan luar biasa besar dan dia sangat bermanfaat kalau di pinggir pantai. Itu yang kayak tsunami di Aceh, itu daerah-daerah yang ada mangrove-nya itu tidak terlalu parah kerusakannya karena ombak besar itu menghantam mangrove dulu terlebih dahulu. Kan akar mangrove itu kokoh. Jadi kalau ada gelombang besar dia yang bisa menahan. Nah, tapi kalau mangrove-nya sudah dirusak, ya tidak ada yang bisa menahan ombak. Mungkin sekarang ada solusinya, ada penahan ombak, tapi sebenarnya kalau mau mensolusikan yang baik, kita nanam mangrove aja tinggal dipakaikan tinggal dibuat agar kapal-kapal nelayan bisa lewat. Itu pemerintah tidak perlu membuang-buang uang untuk membuat tanggul-tanggul raksasa itu kan luar biasa itu dananya. Cukup menanam mangrove, cukup memelihara mangrove yang sudah ada, karena kan kita sudah ada ya, cuma kan dirusak. Cukup memelihara itu nggak pakai biaya, dia tumbuh sendiri, nggak perlu dijaga, nggak dikasih makan, itu bisa hemat biaya. Jadi kalau kita jaga mangrove-nya, tapi kan ya sepertinya lebih memilih mengeluarkan uang banyak daripada harus memelihara mangrove. Padahal mangrove ini kan juga bisa menyumbangkan kayu. Kertas mangrove itu luar biasa, kualitasnya bagus. Kemudian dia kan karena tumbuhan hutan, berbentuk hutan, maka dia bisa menghasilkan oksigen. Juga buahnya bisa dimanfaatkan untuk beberapa hal. Nah, seperti itu ya. Dan daerah-daerah yang ada mangrove-nya itu biasanya salinitas atau dia tidak akan terjadi salinitas di daratannya. Jadi kalau kayak di kampung saya itu kan nggak ada mangrove-nya, jadi airnya itu air asin
Saya baru mempelajarinya setelah melakukan penelitian. Jadi penelitian tesis saya itu kan tentang mangrove ya. Ternyata saya baca hasil-hasil penelitian bahwa daerah-daerah yang ada mangrove-nya itu akan menghalangi salinitas. Jadi akan menghalangi unsur garam yang ada di air laut itu masuk ke tanah, ke daratan gitu. Dan itu memang saya dapatkan di salah satu desa yang kata masyarakatnya itu dulu ada air tawar. Setelah dan mereka mulai menyadari kok bisa hilang rasa tawarnya airnya ini setelah mangrove-mangrove di sekitar kampungnya itu dibabat habis untuk pemukiman. Jadi ternyata bisa menghilangkan ini karena memang salinitas tadi, jadi garam itu masuk ke darat. Nah seperti itu. Jadi luar biasa sekali Allah itu, Allah SWT itu sudah memberi fasilitas ke kita, sudah memudahkan, hanya kita saja kadang tidak mengerti dan mempersulit diri sendiri. Oke. Selain mangrove juga daerah aliran sungai juga masuk di vegetasi pamah. Dan ini juga mengalami kerusakan ya. Kan baru-baru ini kayak di Masamba ya. Masamba itu kan habis banjir dan ternyata pas banjir itu kayu-kayu gelondongan itu dari atas turun ke bawah. Itu berarti di atas itu ada penembangan liar. Nah, makanya jadi kita buat sendiri sebenarnya. Jadi kerusakan alam kita itu ya kita sendiri yang menyebabkan. Oke. Nah, yang masuk juga di ekosistem pamah ini ada ekosistem gambut. Jadi gambut itu adanya di Kalimantan dan mungkin teman-teman sering mendengar berita televisi kebakaran lahan gambut. Lahan gambut itu kan kalau kebakaran itu luar biasa. Di atas bisa sudah padam tapi di bawah sana menjalar, itu luar biasa. Jadi ekosistem gambut ini luar biasa. Ini kalau salah ditangani ya maka menjadi bencana seperti di Kalimantan. Dan kebakarannya ini yang bikin kita menjadi penyumbang emisi CO2 di dunia. Jadi itu kan luar biasa merusak kalau dihirup manusia ya. Karena asapnya kan tebal. Jadi itu bisa merusak bisa mengganggu negara tetangga, bukan hanya kita saja orang Indonesia yang terganggu, tapi negara-negara tetangga yang bertetangga dengan Kalimantan itu juga akan merasa terganggu. Oke. Tadi vegetasi pamah ya, kemudian vegetasi pegunungan. Nah, vegetasi pegunungan juga sangat beraneka ragam. Nah, jadi salah satu vegetasi pegunungan yang bermasalah sejak dulu itu adalah ternyata hutan gambut. Ternyata hutan gambut itu adalah tadi vegetasi pegunungan. Jadi dia bukan vegetasi pamah. Jadi vegetasi pegunungan itu salah satunya adalah hutan gambut. Oke, selanjutnya vegetasi monsun. Jadi vegetasi monsun ini terdapat di daerah yang beriklim kering musiman dan evapotranspirasi melebihi curah hujan yang umumnya kurang dari 1.500 mm per tahun. Jadi daerah-daerah kering kayak di daerah saya itu di pulau-pulau itu biasanya kan dia curah hujannya lebih sedikit dari daerah-daerah yang di pegunungan. Kalau di pegunungan makanya kan dia subur-subur. Nah, kayak di Kalimantan banyak lahan-lahan yang tidak terlalu subur karena memang mereka daerah-daerah yang kering. Nah, kemudian contoh hutan monsun ini itu ada hutan savana. Nah, itu ada di Kalimantan itu. Dan padang rumput. Jadi
dia juga disebut dengan hutan musim. Nah, itu banyak terdapat juga selain di ini tadi, ada di Jawa Timur. Jadi kemudian ada di Nusa Tenggara, baik yang kawasan Nusa Tenggara Timur maupun Nusa Tenggara Barat. Nah, ternyata ada juga di Sulawesi Selatan. Dan terakhir di Yogyakarta. Nah, jadi keseimbangan ekosistem hutan itu sering terganggu karena oleh bencana alam yang banyak disebabkan oleh perbuatan manusia. Jadi fenomena alam itu kan bukan fenomena kejadian musibah apa segala macam, itu bukan hanya sekedar fenomena alam seperti yang saya sampaikan di materi pertama ya, bahwa kayak misalkan longsor itu bukan hanya sekedar fenomena alam, tapi ada keterlibatan aktivitas manusia. Oke. Tadi ya, jadi kalau oke, yang ketiga, kelompok ekosistem suksesi. Nah, ekosistem suksesi ini adalah ekosistem yang berkembang setelah terjadi perusakan terhadap ekosistem alaminya. Nah, yang terjadi karena peristiwa alami maupun karena kegiatan manusia. Jadi kayak habis bencana alam itu kalau terbentuk ekosistem baru, itu namanya ekosistem suksesi, ya. Oke, jadi ekosistem ini dapat dibedakan lagi menjadi dua kelompok, yaitu ekosistem suksesi primer dan ekosistem suksesi sekunder. Nah, ekosistem suksesi yang primer itu berkembang pada substrat baru seperti permukaan tanah terbuka yang ditinggalkan, kayak tanah longsor. Nah, itu namanya ekosistem suksesi yang primer, kayak bekas tanah longsor. Kemudian kayak tanah-tanah terbuka yang tadinya tidak ditumbuhi oleh tumbuhan karena bekas-bekas bencana tadi itu. Kemudian bekas letusan gunung berapi, itu namanya ekosistem suksesi sekunder. Primer maksudnya, sekunder ya. Kemudian untuk ekosistem suksesi sekunder berkembang setelah ekosistem alamnya rusak total. Jadi itu kalau ekosistem suksesi sekunder. Jadi kayak longsor itu kan total ya rusaknya, jadi tanahnya jatuh itu rusak, langsung rusak itu ekosistem di sekitar situ. Nah, kemudian yang keempat adalah kelompok ekosistem buatan. Nah, untuk ekosistem buatan ini ada banyak. Yang pertama danau. Jadi danau itu kalau danau-danau banyak karena biasanya adalah bekas-bekas letusan gunung berapi. Kalau danau. Nah, jadi ternyata danau ini juga ada banyak permasalahannya. Permasalahan pengelolaan kawasan danau merupakan masalah yang sebenarnya sudah lama. Kawasan danau ini sebenarnya menjadi aset strategis. Jadi kalau di Luhur Raya, bukan di Luhur Raya sih, di Sulawesi Selatan, di bagian itu Danau Touti, Danau Matano itu kan luar biasa kayak laut begitu. Padahal ternyata itu danau, dan itu danau purba yang menurut sejarahnya katanya itu adalah bekas gunung Merapi. Jadi meletus jadilah danau seperti itu. Nah, danau ini kan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kayak mencari nafkah, karena kan banyak juga ya ikan di dalam. Tapi kalau sudah rusak, nah dia kan airnya itu tidak mengalir. Beda kalau ini kayak sungai kan mengalir, jadi nanti akan dibawa semua tuh. Tapi kalau danau
dia istilahnya itu muter-muter di situ saja airnya. Ini apa di danau itu, makanya kalau rusak ya itu bahaya airnya kalau digunakan. Kemudian yang berikutnya adalah hutan tanaman. Nah, untuk hutan tanaman, oke bentar ya. Nah, ternyata kalau hutan tanaman itu maksudnya kan ada hutan yang memang dari dulunya walaupun nggak ditanami itu sudah jadi memang dari dulu ada tanaman di situ dan sudah besar-besar. Kalau hutan tanaman ini istilahnya itu hutan yang sengaja kayak dibuat begitu untuk supaya jadi hutan. Kayak misalkan kalau di kota-kota kan hutan tanaman itu kayak ruang terbuka hijau. Jadi kalau ruang terbuka hijau itu ya disengaja memang ditanam tanaman seperti di situ supaya bisa menghijaukan. Jadi itu namanya hutan tanaman. Oke, selanjutnya bagian dari ekosistem buatan tadi adalah agroekosistem. Nah, apa itu agroekosistem? Itu ekosistem pertanian. Nah, jadi suatu bentuk ekosistem binaan manusia yang perkembangannya ditujukan untuk memperoleh produk pertanian yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, agroekosistem ini tidak memiliki kontinuitas. Dia tidak stabil karena dia temporal. Karena kalau misalnya musim panen, ya musim panen semua, musim tanam semua seperti itu. Nah, kemudian keberadaannya juga hanya dalam waktu yang terbatas. Ya tadi ya kalau udah panen ya berarti tidak memberi fungsi menghasilkan oksigen lagi, kecuali tanam lagi sudah besar lagi baru bisa berfungsi memberi oksigen seperti itu. Nah, ini karena agroekosistem ini memang sangat membutuhkan campur tangan manusia. Jadi kalau intervensi manusia itu dalam sistem budidayanya tidak dilakukan secara benar, itu bisa bahaya. Misalkan penggunaan pestisida berlebihan. Nah, yang makan hasilnya kan manusia. Bisa bahaya kalau tidak diperhatikan, misalkan sudah berlebihan dosisnya, itu kan bisa berbahaya untuk kesehatan. Nah, jadi memang untuk mengembangkan agroekosistem itu perlu kerjasama berbagai pihak. Jadi misalkan petaninya, kalau mau petaninya bagus ya harus didampingi. Nah, teman-teman calon-calon penyuluh ini nih yang punya kesempatan untuk bisa bersamai petani, supaya petani tidak misalkan dibersamai petani supaya pakai pupuk organik, jangan pakai pupuk non organik lagi dan segala macamnya. Oke, tadi yang pembahasan tentang agroekosistem merupakan materi terakhir dari materi kedua ini, pertemuan kedua ini. Nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan nanti bisa bertanya langsung ya di Japri ke saya. Nah, untuk tugas pertemuan kedua ini sama dengan tugas yang pertama, dan dikumpulnya sampai kita kan kuliah dari jam 9:10 sampai 11:30 ya, 11:30. Jadi nanti dikumpulnya jam 12 siang. Jadi saya tunggu hari Selasa jam 12 siang tugasnya sudah dikirim ke WA saya. Dan diketik ya, jangan ditulis tangan, diketik. Pokoknya aturannya sama dengan tugas pekan lalu. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.